Fakfak dan Pemda Kaimana. Eh, Dapat kami sampaikan juga, dak fisik tersebut telah kami FGD-kan dan sampai hari ini per 14 Juli memang belum ada penyaluran, baik yang untuk sekaligus di bawah 1 miliar maupun rekomendasi KL maupun yang bertahap, yang tahap 1, namun sudah ada progres pemenuhan syarat salur. Untuk Pemda Fakfak itu terdapat 7 subbidang dengan total pagu 81,31 miliar. Kemudian untuk rencana kerja efektif itu di 43,95 miliar. Nah, kemudian untuk Kaimana itu di 49,78 miliar dari sisi pagu dan rencana kerja efektif di 17,66 miliar ya. Nah, untuk terkait dengan pemenuhan syarat salur seperti LRPDCO, kemudian sisa dak fisik, kemudian hasil review ini sudah dipenuhi, sedangkan terkait dengan data kontrak ini yang sebagian ini sudah diinput pada Omspan, namun masih proses review ya, dan sebagian lagi masih dalam proses PBG di Barjas. Nah, untuk yang sudah input proses data kontrak itu ada di subbidang peningkatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan, Fakfak ya, dan juga subbidang air minum di Kabupaten Fakfak, sedangkan yang selebihnya itu masih dalam proses pemilihan penyedia barang. Nah, kendala yang dihadapi dari yang kami inventarisir kemarin pada saat FGD itu adalah diantaranya terkait keterlambatan penunjukan PPK pada beberapa OPD, kemudian juga adanya keterbatasan PPK yang memiliki sertifikasi tipe C gitu ya, dan juga yang ditemukan lagi adalah kaitannya dengan di mana sebagian kontrak itu sudah di Barjas, namun proses pendaftaran itu terlambat karena distribusi dari user sirup yang terlambat didistribusikan oleh Barjas. Dan kemarin kami sudah melaksanakan diskusi untuk mengejar ketertinggalan tersebut, dan saat ini Pemda sudah berupaya untuk memenuhi dan mengejar ketertinggalan tersebut sehingga diupayakan sebelum tanggal 22 Juli bisa dipenuhi. Meskipun memang ada relaksasi ya, namun kami tetap komitmen dengan Pemda Fakfak maupun Pemda Kaimana agar bisa segera dipenuhi, mengingat semakin cepat realisasi tentunya akan semakin bagus, dan kita menghindari terjadinya gagal salur seperti yang tadi disampaikan atau diamanatkan oleh Pak Kanwil, karena sebenarnya ketika kita gagal salur itu tidak hanya OPD pengampu yang rugi, tetapi juga otomatis terganggunya pelayanan dan otomatis yang adalah rakyat atau masyarakat di kabupaten itu sendiri. Demikian mungkin Pak Satrio yang dapat kami sampaikan terkait dengan hasil FGD di KPPN Fakfak, dan permasalahannya mungkin hampir sama ya dengan kabupaten lain, dan yang terpenting adalah bagaimana komitmen kita untuk tetap mengawal bersama sehingga dak fisik dapat kita salurkan tepat waktu dan memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan di kabupaten masing-masing. Demikian Pak Satrio, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Samsudin. Jadi yang kami tangkap tadi ada 2 poin ya Pak ya. Yang pertama yaitu terlambat penunjukan PPK, keterlambatan. Kemudian yang kedua juga ada keterbatasan jumlah PPK yang ada di OPD. Nah, kira-kira sarannya apa nih Pak ke depannya Pak untuk supaya kita bisa mengatasi keterbatasan tadi PPK? Oke, kalau yang terkait dengan keterlambatan penunjukan PPK tadi kan memang dampak dari ini ya Pak ya, perubahan artinya bupati baru baik di Fakfak maupun di Kaimana, sehingga mengakibatkan terlambatnya penunjukan PPK gitu ya. Dan Pemda terkait sudah menginventarisir untuk segera
carikan PPK yang memang bisa memenuhi yang tipe C tersebut. Nah, dan itu sudah teratasi Pak Satrio ya, artinya dengan dicarikan PPK alternatif yang memang bisa mengawal terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, dan kepada yang PPK lama juga kita upayakan agar memberikan pendampingan atau sharing pengalaman kepada PPK yang baru. Demikian Pak Satrio. Terima kasih Pak Samsudin atas masukannya. Nah, jadi kita merekomendasikan paling tidak ada PPK alternatif Pak ya, dan kita mendorong Bapak Bupati yang baru ini lebih aware lagi ya supaya ada penunjukan PPK. Dan kalau keterbatasan barangkali juga bisa koordinasi ya dengan apa ya yang untuk supaya lebih banyak lagi jumlah PPK yang tersedia di daerah ini. Terima kasih Pak Samsudin atas masukannya. Dari bapak-bapak KPPN yang lain barangkali atau rekan-rekan KPPN baik dari Sorong maupun dari Manokwari, silakan yang ingin menyampaikan masukannya. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Satrio. Yang kami hormati Bapak Kanwil, Direktur Jenderal Pembenaran Provinsi Papua Barat. Izin saya mewakili Bapak Kepala KPPN dikarenakan sedang mengurus keberangkatan beliau ke Tanah Suci, jadi tidak ada yang lain yang bisa dilakukan. Intinya untuk dari Kabupaten Manokwari dan provinsi dan juga kabupaten yang lain di mitra kerja KPPN Manokwari, kami sudah melakukan FGD juga Pak di tanggal 29 April yang lalu terkait dak fisik ini, dan juga beberapa kali kami mengingatkan dan juga melakukan monitoring untuk mendorong Pemda Mitra untuk segera melaksanakan pengajuan syarat-syarat dak fisik tahun anggaran 2025 ini. Tapi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Samsudin, memang betul Pak, kendala di daerah bermacam-macam, terutama pada saat bertepatan dengan pergantian kepala daerah, jadi menyesuaikan dengan program-program kepala daerah yang baru, terutama harus ada APBD perubahan tersebut yang membuat keraguan di OPD apakah ini menunggu dari APBD perubahan tersebut disahkan terlebih dahulu, yang mana ditetapkan oleh Kemendagri nanti di bulan Agustus. Nah, yang mana itu menjadi keterlambatan di syarat salur kita di deadline-nya 22 Juli kemarin. Namun sudah ada perpanjangan pun tetap Agustus akan menjadi terlambat. Intinya satu hal yang kami mohon pada Bapak di Kanwil, Pak Kanwil terutama dalam ini juga PD3 OKP yang kami hormati, untuk bisa membantu kami dalam hal ini, membantu teman-teman di OPD dan di BPKAD juga, bahwasanya dicari solusi atau kendala jalan tengahnya seperti apa baiknya, karena mungkin kendala-kendala itu yang sifatnya memang sensitif atau mungkin yang kami tidak perlu ketahui, tidak bisa diketahui karena ya tadi sensitivitasnya hanya ada atau hanya berkutat di Pemda tersebut. Intinya teman-teman di Pemda yang sedang bergabung pada event kali ini, ketika apapun masalahnya ataupun kendalanya bisa disampaikan pada forum ini. Mohon untuk tidak istilahnya tidak malu-malu atau tidak ragu-ragu lagi. Silahkan, mungkin kami bisa menginventarisir masalah tersebut, membantu sejauh mana kewenangan kami mampu. Kurang lebih seperti itu Pak Kanwil, Pak Satrio. Semoga dengan perpanjangan waktu ini teman-teman Pemda bisa lebih mengakselerasi lagi, bukan malah nanti saja, ini kan masih lama. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu dari Pemda. Mohon untuk bisa diakselerasi lagi. Relaksasi ini bukan dalam rangka untuk meringankan, justru untuk meringankan, tapi untuk juga sebagai bahan kita untuk berpikir bahwasanya ini tidak lama lagi. Kemarin sudah lewat tanggal 22 Juni, makanya sekarang diperpanjang kembali, semoga bisa lebih diakselerasi lagi. Kurang lebih seperti itu Pak Satrio, kami kembalikan. Siap Pak Agus, terima kasih atas masukannya. Barangkali terakhir Pak.
Mohon maaf, untuk terkait tadi kami setuju dengan pernyataan Pak Samsudin terkait masalah sertifikasi PPK ini. Apakah dari kita bisa membantu terkait masalah sertifikasi tersebut? Nggak hanya PPK, Pak. Ternyata bendahara-bendahara pengeluaran di OPD juga sepertinya belum tersertifikasi, Pak, terkait masalah pembukuan dan lain sebagainya. Mungkin bisa kita bantu untuk sertifikasi dan juga penata usahaannya, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus dan Pak Samsudin. Jadi untuk yang sertifikasi PPK dan bendahara pengeluaran, nanti kami coba koordinasi dengan dari bidang SKKI bagaimana supaya lebih banyak dari Pemda di regional Papua Barat ini ikut program sertifikasi. Terima kasih Mas Agus. Pak Gandung, barangkali sedikit ingin menyampaikan. Ya, selamat siang. Terima kasih Pak Satrio dan yang saya hormati Pak Kanwil dan Bapak Ibu semua yang tentunya tidak bisa disebutkan satu persatu di meeting ini, Pak. Kalau dari sisi FGD kami belum, karena memang menunggu kolaborasi dari Kanwil gitu ya Pak Satrio. Namun demikian kalau dinamika yang terjadi kami sudah menangkap ada beberapa gitu, misalnya menunggu juknis dan sebagainya. Namun demikian Pak Satrio ini sudah banyak yang hadir dari Papua Barat Daya, barangkali nanti bisa didalami gitu ya. Ada dari Inspektorat maupun BPKAD Sorong, Kota, Maibrat, Tambrus, Sorsel sudah ada di sini semua. Barangkali itu Pak Satrio, terima kasih. Terima kasih Pak Gandung atas masukannya. Sebelum kita menginventarisasi masalah, barangkali di sini ada dua Pemda tadi yang sudah berhasil menyalurkan ya, Pemda Raja Ampat dan Mansel. Barangkali bisa di-sharing ya, kiat-kiatnya bagaimana sih supaya bisa cepat dalam memenuhi dokumen ini. Kami persilakan dari rekan-rekan Kabupaten Raja Ampat maupun dari Manokwari Selatan, barangkali ingin disampaikan success story-nya. Nah, pas ya nggak ada. Mungkin karena sudah sukses jadi aman ya. Jadi yang datang yang kayaknya yang ada masalah. Baiklah Bapak-bapak dari Pemda, kami persilakan menyampaikan kendala atau permasalahan yang dihadapi sehingga kami bisa mengetahui persisnya kayak apa sih masalah yang dihadapi, dan juga nanti kami coba carikan solusinya, dan kita sama-sama kupas persoalannya. Kami persilakan Bapak-bapak, baik dari BPKAD maupun Inspektorat. Ya. Baiklah, karena tidak ada yang meng-sharing atau apa istilahnya, unek-uneknya ya. Kita coba yang sudah hadir di sini. Ya, dari ada? Inspektorat Maibrat. Oh, ya. Inspektorat Maibrat. Terima kasih Pak, sebutkan nama supaya kami bisa mengetahui. Silakan Pak. Saya Inspektur Kabupaten Maibrat, nama yang saya Ensemi Stevi Moso. Halo? Dengar Pak, lanjut. Iya. Terima kasih yang saya hormati Pak Kandek, Ketua, dan yang saya hormati juga Pak Ketua BP3 OKP, Bapak Otoy Halau, dan semua rekan-rekan Kepala Inspektur BPKAD Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dari penyajian materi tadi ya, saya apresiasi untuk Kabupaten Raja Ampat dengan Manokwari Selatan ya. Ini mungkin kiat-kiat yang kami perlu tahu sehingga kami juga di Pemda lain ini mengalami kendala terkait dengan awal mula perencanaan ya. Perencanaan anggaran dari awal sehingga transisi di mana ada bupati-bupati terpilih masuk hingga
berdampak efisiensi anggaran juga, sehingga berdampak pada proses-proses perencanaan anggaran, sehingga ini permasalahan yang kami hadapi, sehingga proses untuk pengajuan dan lain-lain syarat salur ini belum disampaikan. Kemudian untuk kami inspektorat sendiri biasanya juga review itu dilakukan ya setelah dari BPKAD menyampaikan data, menyajikan data untuk kami. Biasanya itu sudah waktu-waktunya sudah mepet, sehingga kami biasa melakukan review. Waktu sudah sempit. Saya pikir itu beberapa kendala yang kami hadapi di Kabupaten Maibrat, mungkin juga di kabupaten lain. Saya pikir itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Stevi Moso. Jadi kendala yang terbesar tadi Pak ya, ada waktu yang sangat terbatas ketika melakukan review. Barangkali ada usulan Pak supaya ke depan APIP ini atau inspektorat ini lebih punya waktu untuk melakukan review. Ada masukan kira-kira Pak Sul? Oh, kebetulan terkait dengan keterlambatan review, tadi saya ketemu dengan di Irjen Kementerian tadi di Pak Iksan, kita diskusi hal terkait dengan review APIP ini. Nanti ke depan mungkin dibuat sistem e-review yang dilakukan oleh inspektorat yang connect dengan SIP DRI, sehingga ada batasan-batasan waktu ya ke depan mungkin sudah tidak bisa lagi data masuk ke inspektorat itu terlambat, tapi sudah ada program yang sudah dibuat sehingga review itu sudah dilakukan menurut sistem. Kalau data terlambat berarti sudah kabupaten kota itu tidak tersalur dananya gitu. Ke depan tadi saya sudah koordinasi dengan di Irjen juga menyampaikan kendala-kendala terkait dengan kami di inspektorat. Kadang review itu sudah waktunya sudah terbatas, tinggal 1 hari, kemudian diberikan waktu kepada kami review. Ini yang jadi kendala kami di inspektorat, jadi agak susah mereview secara detail data-data daripada berbagai sumber informasi terkait dengan review itu. Itu yang tadi saya sudah koordinasi tadi depan. Baik, terima kasih Pak Stevi Moso atas masukan dan usulannya. Nah, ada lagi dari Bapak-Bapak yang ingin menyampaikan permasalahannya baik dari inspektorat maupun dari BPKAD? Kami persilakan. Dari BPKAD belum ada yang menyampaikan, kami persilakan. Ada, kita coba one by one ya Pak ya, satu-satu. Tadi dari Maibrat sudah menyampaikan. Selanjutnya kita undang dari Kabupaten Manokwari. Silakan ingin disampaikan baik dari OPD maupun APIP maupun dari BPKAD. Kami persilakan dari Pemda Kabupaten Manokwari. Silakan Bu Aida, Bu Sundari dari inspektorat, siapa tahu ada kendala seperti apa dari Manokwari. Selamat sore Pak. Selamat sore Ibu. Dengan Ibu? Iya, untuk perkembangan perekaman kontrak sampai dengan sekarang yang sudah selesai itu untuk sanitasi dan air minum, sedangkan untuk yang lainnya masih dalam berproses di PBJ-nya Pak, menurut info yang kami dengar. Baik Ibu, kendalanya ada Bu di ketika proses PBJ ini yang ditemui?
Kalau kendalanya mungkin bisa diserahkan ke OPD teknisnya karena kami kan hanya mendengar dari OPD teknisnya mereka masih berproses di PBJ-nya begitu Pak. Untuk kendala secara teknisnya mungkin bisa ditanyakan ke OPD teknisnya. Tapi yang kami dengarnya begitu dari tiap OPD yang melapor ke kami seperti itu Pak. Hanya yang sudah selesai itu hanya yang air minum dan sanitasi. Sudah selesai di review dan sepertinya sudah selesai di input ininya ya, penyalurannya kah? Kalau nggak salah kami lihat ini di ONSPAN ya. Oh. Baik Bu, tadi informasi sudah ada perkembangan di bidang sanitasi dan air minum ya Bu ya. Nanti mohon didorong juga bidang-bidang yang lain supaya juga bisa ada percepatan untuk pemenuhan salur karena di sini kalau kita lihat Manokwari kan ada 4 bidang ya Bu ya, bidang kesehatan KB, pendidikan dan 2 bidang. Tadi yang 2 bidang sudah oke, masih perkembangan itu ya Bu, sudah masuk ke aplikasi, nanti tinggal proses review. Tinggal yang 2 bidang yaitu bidang pendidikan dan kesehatan yang nanti supaya bisa didorong karena lumayan juga Bu di sini yang terbesar kan malah kesehatan itu ya Bu ya. Kesehatan ya, siap. Itu ya. Ya Bu, kami tunggu ya Bu, mudah-mudahan sebelum tanggal 29 sudah bisa diupload semua dokumen dan semua bidang-bidang yang terlibat di sini. Siap Pak. Coba pantau OPD-nya lagi. Baik. Selanjutnya kami undang di sini ada dari Pak barangkali ingin disampaikan dari Pak Rohman ya tadi ya. Ada Pak Rohman dan kawan-kawan. Gempa ya? Gempa Pak. Ada gempa di sini besar nih, kerasa. Gempa. Kantor gempa. Goyangnya besar. Lumayan. Sebentar ya, kita hold dulu Pak ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita stop sebentar ya. Ada gempa di lantai 2. Aduh, kami break dulu, maaf. Gempa di mana? Manokwari atau Jayapura kayaknya. Batas saya minta mereka tanggal 16 itu sudah selesai dan paling 17 kita sudah bisa upload. Jadi saya minta kepada mereka supaya tanggal 17 itu sudah, jangan sampai mepet-mepet lah nanti setengah mati kita. Karena takut sistemnya lagi rame kan bisa masalah. Jadi ya seperti itu. Jadi kita mungkin di tanggal 17 itu kita sudah upload data yang untuk ONSPAM untuk terkait syarat salur Pak. Baik pendidikan juga pun kita demikian, dan yang e-katalog juga saya bicarakan mereka untuk segera disiapkan kontrak-kontraknya itu untuk pengadaan terutama di rumah sakit dan dinas kesehatan. Terdapat 22 M di bidang kesehatan itu kan di rumah sakit sama dinas. Itu yang kita kemarin sudah rapat dengan mereka, dan tanggal 8 kemarin rapat dengan mereka itu saya kejar untuk supaya segera selesai untuk kita segera mengupload. Seperti gitu laporan selesai. Baik Pak, itu demikian. Ya, terima kasih Pak. Kami mengapresiasi sekali. Jadi internal juga komunikasinya juga bagus. Tadi juga Bapak sebutkan tanggal rapat kemarin sudah rapat OPD pemangku Dakfisik bersama dengan Sekda.
dan terus tetap berkomitmen ya Pak tadi tanggal 17 untuk menghindari keramaian sistem, karena kalau mepet-mepet biasanya sistemnya crowded, jadi supaya menghindari hal-hal tadi ya, servernya penuh, jadi tanggal 17 mudah-mudahan bisa terpenuhi. Dan di sini kalau kami lihat di sini ada 2 bidang, kesehatan KB dan pendidikan, yang mudah-mudahan yang kesehatan yang nilainya cukup lumayan ya, 22 miliar ini bisa dipenuhi dokumen-dokumennya. Dan sekali lagi kami apresiasi Pak, mudah-mudahan bisa diupload sebelum tanggal jatuh tempo. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Selanjutnya yang ingin menyampaikan, kami persilahkan. Izin Dari Pak. kota tadi Pak, ya itu. Ya, dari? Izin Pak, dari Kota Sorong. Oh, Kota Sorong. Ye. Ya, PPKD Kota Ibu. Sorong. Ye, silakan. Ye. Pak, izin kalau kita kontraknya semua sudah Pak. Sekarang kendalanya kita tuh hanya di mengupload foto Pak untuk review tahap 1. Untuk apa syarat salurnya itu Pak, kan ada hasil review. Nah, hasil reviewnya itu foto yang kami upload, titik koordinatnya itu tidak mau di daerah lain, dia maunya tetap di Jakarta, Pak. Kami kemarin sudah konfirmasi ke KPPN untuk dibantu. Cuman mereka lagi katanya lapor ke pusat ya, Pak. Kalau kami kontrak semua sudah, Pak. Sudah kita mau upload, cuman laporan tahun lalunya itu fotonya itu untuk titik koordinatnya itu tidak bisa pilih Sorong, Pak, tetap di Jakarta terus. Oh. Iya. Kalau kontrak sudah sementara di review API Pak untuk tahun ini kontraknya, yang air minum sudah, kesehatan sudah, pendidikan juga, tapi yang masalahnya itu hanya di situ Pak, kita di upload untuk upload fotonya. Ibu boleh tahu dari Kota Sorong itu dinas apa Ibu ya? Dinas pengampunya apa Bu? Sama lokasi kecamatan distriknya barangkali. Itu hanya satu Pak, permasalahannya di Dinas Kearsipan Perpustakaan Pak. Kalau itu tidak bisa pilih, sudah hampir 1 bulan Pak kami coba terus tidak bisa ke Sorong Pak, tetap di Jakarta terus. Kami kemarin sudah lapor ke KPPN, katanya lagi lapor ke pusat ya Pak. Semoga bisa secepatnya ya, biar kita bisa upload syarat salurnya Pak, review tahunan sama laporan realisasi tahunannya bisa kita print tuh Pak. Baik Ibu, nanti teman-teman di KPPN Sorong minta detail tertulisnya ya Pak ya. Jadi nanti supaya kami bisa meneruskan ke pusat, untuk kami ke pusat minta detailnya permasalahan ini. Tadi kan intinya titik koordinatnya itu selalu ngeteknya ke Jakarta gitu ya Bu, tidak bisa ke Dinas Perpustakaan. Distriknya apa Bu tadi Bu? Distriknya distrik Sorong-Manoy Pak. Jadi kita pilihnya tuh tetap di Jakarta saja Pak, tidak bisa dirubah, sudah hampir 1 bulan Pak. Saya coba sampai manual pun tetap lokasinya tetap terbaca Jakarta. Oh gitu ya. Iya, baik Bapak, Ibu dan teman-teman KPPN nanti tolong difasilitasi laporan tertulis atau permasalahan apa ke kami supaya kami bisa meneruskan ke pusat. Tadi termasuk nama kabupaten, saya juga samar-samar tadi nama kabupaten atau distriknya yang menjadi permasalahan, sama OPD-nya, dinas nomenklaturnya tadi apa juga, supaya nanti kronologisnya seperti apa mohon dilaporkan ke kami secepatnya. Terima kasih Bu. Selain itu ada permasalahan lagi nggak Bu? Selain koordinat tadi Bu? Tidak Pak. Hanya itu saja Pak permasalahannya kami. Kontraknya sudah semua Pak, terakhir nanti tinggal pendidikan. Rencananya mungkin besok atau lusa sudah selesai Pak. Yang lain sudah kontraknya sudah diinput Pak. Yang air minum, kesehatan KB sudah diinput semua di sistem, sementara di review APIP. Oh, berarti bidang pendidikan berarti ya Bu ya? Kalau yang OPD yang lain sudah tidak ada masalah, tinggal satu bidang pendidikan di OPD-nya tadi Dinas Perpustakaan. Benar Pak, ya. Baik Bu, nanti kami coba koordinasi dengan pusat Bu. Kok bisa begini ya? Ini soalnya di tempat yang lain nggak ada anomali yang keanehan seperti ini. Iya Pak, siap. Makasih ya Pak.
Ya, Izin Ibu. Pak bantu. Ya, dari saya Agus Pak dari KPPN Manokwari. Izin Mas Agus. Oke, Iya. monggo Mas Agus. Membantu masukan untuk Ibu dari BPKAD Kota Sorong terkait yang titik koordinatnya tidak sesuai. Itu ada 2 kendalanya. Kami juga ada permasalahan yang sama seperti itu. Kemarin terselesaikannya ada 2 kendalanya. Yang pertama, karena fotonya itu memang size-nya terlalu besar. Diusahakan untuk fotonya di bawah 1 mega saja, 1 megabyte. Izin Pak Gandung ya. Ikut bantu Pak Gandung. Terus yang kedua, silakan. Yang kedua, kalau memang itu belum terselesaikan, mungkin bisa ke KPPN nanti dibantu kalau saya kemarin menggunakan laptop saya dan menggunakan jaringan yang lebih stabil, dalam hal ini jaringan Kemenkeu. Jadi mohon maaf, kami serahkan laptopnya untuk login melalui laptop kami dan coba upload melalui laptop kami dan ternyata berhasil. Ada 2 OPD kemarin kami bantu seperti itu dengan masalah yang sama, kurang lebih seperti itu. Mungkin bisa dicoba untuk di resize dulu Bu, fotonya itu kan ada yang variasinya, ukurannya bermacam-macam. Ini diusahakan di bawah 1 mega saja. Kurang lebih seperti itu Pak Satria, kami kembalikan. Ya, tadi yang nomor 2 saya kurang clear, suara tadi nggak jelas. Yang pertama kan tadi fotonya dikompres ya, atau size-nya, pikselnya dikecilkan. Yang kedua tadi apa Pak? Yang dari OPD-nya kami minta datang ke KPPN, kami bantu menggunakan laptop kami Pak, laptop kami untuk menggunakan jaringan yang lebih stabil. Oh, siap. Jadi perangkat jaringannya Pak ya? Ya, jaringan Kemenkeu kami coba. Nanti kebetulan kan di Kota Sorongnya Ibu ya. Kebetulan dekat sama KPPN, saya kira bisa perjalanan darat, nanti datang aja ke KPPN. Nah, teman KPPN coba membantu baik dari segi perangkat yang digunakan, mungkin speed-nya kurang tinggi kali ya, speed-nya atau prosesornya, sama jaringannya barangkali. Tapi jaringan lebih utama jaringan. Mungkinan. Ya. Nah, nanti coba dibantu teman-teman KPPN dulu. Kalau masih belum bisa juga, baru nanti langkah terakhir kami memintakan fatwa dari pusatnya. Iya, siap Pak, siap. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Ibu, terima kasih Pak Agus. Ya. Lanjut, barangkali ada yang sampaikan, Bapak-bapak. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 6 yang sudah menyampaikan, Kabupaten. Jadi kita kalau nggak ada lagi izin kami rangkum beberapa permasalahan tadi ya yang sudah kami catat di sini. Oh, dari BP3 UKP ingin menyampaikan, silakan Pak Mufung ya. Ya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Bapak Ibu, saya hanya menambahkan dari yang tadi sudah disampaikan, khususnya untuk pengelolaan DAK ini, untuk penyaluran awal ini, yang harus diperhatikan di situ adalah bagaimana pemanfaatkan Omspam untuk mengisi semua persyaratan dimaksud, karena ini kan baru tahap 1, tahap awal ini. Ya, yang menjadi masalah biasanya itu adalah keputusan dari pimpinan di OPD terkait tentang siapa-siapa saja yang akan memperoleh kegiatan dimaksud. Itu harus dipercepat karena ada batas waktu. Nah, ini kali ini baru terjadi yang seharusnya tanggal 22 Juli menjadi 29 Agustus. Ya, ini harus disyukuri karena jarang terjadi seperti itu.
Yang kedua, penundaan waktu ini sebenarnya ini akibat daripada kelambatan respon dari Pemda terkait, khususnya pimpinan OPD. Nah, bidang yang mengampuh kegiatan kegiatan DAK ini tentu juga berharap daripada pimpinan terkait tentang siapa-siapa saja yang akan terlibat dalam kegiatan ini, sehingga ini biasanya memperlambat pengambilan keputusan, akhirnya undur-undur sampai batas mendesak baru mulai cari jalan untuk bagaimana bisa mempercepat. Nah, akibatnya itu biasanya di dalam sistem itu kan bukan saja di OPD yang bersangkutan, tapi ada tim APIP juga. Biasanya dalam pengisian itu ada Bapeda yang harus bagian terkait ya, nanti juga aku bersamaan juga buka itu untuk, karena ini kaitannya juga dengan Krisna Bapenas ya, itu karena kegiatan-kegiatan termaksud di dalamnya itu. Maksudnya adalah ada keterkaitan, jadi ini menyangkut tentang link Spam itu sendiri. Yang berikutnya itu adalah persyaratan-persyaratan inti yang sudah diputuskan di dalam Spam ini kan wajib diisi, sehingga membutuhkan alat laptop yang punya spek yang mumpuni untuk bisa bisa mengakses semua yang nanti diminta di dalamnya itu. Nah, contoh tadi ada kasus seperti tadi disampaikan dari KPP Manokwari tentang terlalu besarnya muatan dari gambar ukuran itu menyebabkan tidak bisa terakses. Ya, ini juga pengaruh juga dari laptop yang digunakan tuh seberapa mampu spek yang ada dalam, sehingga ini pengaruh. Nah, saya harapkan bagi yang menangani bagian ini, mungkin pimpinan OPD juga ambil kebijakan supaya penggunaan alat seperti laptop itu juga speknya minimal, memenuhi syarat minimal untuk bisa mengakses itu. Kalau tidak, nanti itu akan terjadi berulang sampai akhirnya batas waktu tidak bisa akses. Nah, akibatnya nanti dari tim API juga yang nanti akan mengoreksi, begitu juga dengan tim yang lain. Nanti akhirnya juga nanti kan keluar juga surat yang menyatakan bahwa ini sudah memenuhi atau tidak. Nah, untuk itu saya sarankan bagian ini harus diperhatikan oleh OPD terkait. Contoh kasus tadi yang dari perpustakaan tadi, yang tadi katanya adalah biasa keluar Jayapura, sebenarnya ini aneh juga ya. Kan barang itu sudah punya sudah diatur secara khusus, sehingga apabila ada masalah segera laporkan itu. Faktor alat dan faktor signal yang mempengaruhi itu hendaknya jangan dianggap remeh. Nah, terjadinya keluarnya surat keputusan Kementerian Keuangan ini untuk menunda sampai dengan bulan Agustus, ini kan merupakan suatu kebijakan yang harus dimanfaatkan dengan baik. Jadi itu saran kami supaya jangan terjadi masalah. Ya, ini baru awal, belum lagi pada tahap berikutnya sampai pada tahap terakhir itu nanti kan ada batas waktu di situ. Jangan sampai pihak ketiga itu sudah kerja, tapi karena lambat untuk mengakses ini menyebabkan uang kembali ke pusat. Nah, dari situ bingung di situ ya. Bapak Ibu, saya kebetulan lama juga mengelola DAK, sehingga apa yang saya sampaikan ini merupakan suatu ya semacam membagi pengalaman ya, informasi terkait itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Mopo dari BP3 UKP Papua Barat sudah menyampaikan tips-tipsnya. Kebetulan Pak Mopo dulu juga pernah di OPD Pak ya, di Dinas Pendidikan ya Pak ya. Jadi tahu betul, pernah juga mengelola DAK fisik. Jadi intinya gunakan perangkat tercanggih yang dimiliki ya, laptop maupun bandwidth-nya. Kemudian juga tips yang kedua, jangan injury time ya, jangan mepet-mepet, karena biasanya kalau mepet loading-nya servernya berat, jadi kemungkinan loading-nya juga lama karena
diserang ya, servernya diserang ya. Itu aja dari Pak. Ada lagi Bapak-bapak yang ingin Ya, terima kasih. Saya Nugar Manus dari Pokja Papua Sehat, BP3 KP. Terima kasih waktunya. Bapak-bapak yang saya hormati, dengan adanya kebijakan relaksasi ini sebenarnya memberi peluang kepada kita semua untuk bisa melengkapi syarat salur. Akan tetapi bagi saya, dengan pengalaman dana otsus ini membuat kita semakin ragu-ragu di situ. BP3OKP ingin memastikan bahwa ada komitmen yang jelas antara pimpinan OPD atau pemangku kebijakan ini supaya segera kita harus ada kesepakatan bahwa mungkin jangan tanggal 29 itu karena akhir, kita punya kesepakatan bersama hari ini di tanggal 10 begitu awal bulan Agustus sehingga kita semua ada niat untuk melaksanakan itu karena dari tadi saya ikuti bahwa dari 12 kabupaten satu kota itu hanya 2 kabupaten saja yang sudah memenuhi syarat salur. Bagaimana kira-kira berapa persen saja yang kita lihat. Dan adanya kebijakan ini sebenarnya memberi peluang bagus, tetapi bagi saya ini tidak boleh dipakai untuk mengulur-ulur waktu. Karena kami akan turun ke lapangan untuk menagih janji itu. Kalau hari ini kita bisa sepakati mungkin tanggal 10 Agustus atau 15 begitu. Sehingga kita punya waktu untuk bisa memenuhi itu. Saya kira itu saja tambahan dari saya Pak Satrio. Terima kasih. Paling enggak di minggu pertama atau kedua itu tanggal 10 lah ya. Kira-kira Bapak masing-masing punya target internal sendiri Pak ya. Jadi silakan Bapak-bapak membuat target internal sendiri, bikin komitmen, janjian dulu antara OPD, kemudian BPKAD sama inspektorat, masing-masing membuat timeline ya. Dari OPD ke BPKAD tanggal berapa, dari BPKAD ke inspektorat tanggal berapa, lah nanti silahkan Bapak-bapak membuat time dan sepakatin bersama. Nah nanti yang OPD yang nggak patuh silakan Bapak datangin ya. Nanti bisa sebagai report ke pimpinan ke Pak Kepala Daerah. Itu usulan dari Pak Mofu. Kalau di kami ya sebenarnya itu Pak di saran kita sebelum ya pertengahan Agustus sudah dinaikkan, jangan sampai 29 ya pertengahan bisa dimanfaatkan. Ya, terima kasih Pak Mofu. Terakhir Pak, lalu ada yang masuk kan? Selamat sore Bapak-Bapak semuanya, Bapak pimpinan rapat, dan peserta sekalian yang saya hormati. Saya Lalu Suprapta dari Pokja, Papua Produktif, Papua Barat. Ini kita sudah mencoba mengamati apa sebab-sebab atau masalah yang menyebabkan kita terlambat. Satu di antaranya yang saya coba inventarisir, yaitu memang apalagi ini kita bicara dak fisik, pembangunan fisik gitu ya, yang kita ya ada nomenklatur tersendiri untuk pejabat yang mempunyai hak atau mempunyai wewenang tanggung jawab di bidang pekerjaan seperti begini. Ada mulai dari kuasa pengguna anggaran, kan begitu Pak. Nah, kemudian ada pejabat membuat komitmen, ya kemudian tentu di bawahnya ini yang berada di bawah pengampu masing-masing kegiatan begitu. Dan tentu ada staf pelaksana lagi yang juga harus mampu mengetik atau menyusun atau mengaktualkan sampai dengan operator komputernya, gitu, Pak ya.
khususnya untuk pejabat-pejabat yang kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen itu kan harus ada sertifikatnya, ada sertifikasi di situ. Nah ini saya tidak tahu kondisinya seperti apa di daerah atau di wilayah kita ini, apakah pejabat seperti itu sudah lengkap semua di masing-masing OPD atau belum gitu. Nah, kalau memang belum lengkap karena itu persyaratan administrasi yang sangat fundamental untuk menyatakan bahwa semua pejabat itu tersertifikasi, perlu diinventarisir barangkali Pak Satrio, apa sudah lengkap semua. Nah, sampai dengan inventarisasinya itu nanti staf pelaksana yang sudah oke punya di masing-masing, taruhlah masing-masing OPD gitu ya, sudah lengkap belum? Yang mampu mengampu pelaksanaan pekerjaan sebuah lelang pekerjaan misalnya. Itu yang perlu barangkali saya nggak tahu kondisinya, tapi perlu diinventarisir ulang untuk menyatakan kesiapan para petugas. Kalau memang dibutuhkan tentu harus ada semacam pelatihan ulang. Dulu maraknya pelatihan-pelatihan itu kan tahun 2000-an awal kan begitu. Apakah masih tersedia sekarang untuk tempat orang berlatih untuk menjadi pejabat seperti yang saya sebutkan tadi? Barangkali itu sebuah analisa dari saya. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih Pak Lalu atas masukannya, memang betul. Jadi SDM hal yang penting ketika kita menjalankan tugas kegiatan ini, terutama yang tadi yang disampaikan dari Pemda, mana tadi yang terkait dengan kelangkaan petugas itu ya Pak ya, yang PPK dari PPJ tadi yang, nah ini yang disampaikan dari Pak Samsudin tadi yang KPPN, Fakfak adanya beberapa OPD yang kekurangan tenaga bendahara pengeluaran dan juga PPK. Nah, kebetulan kalau di Pemda itu memang Kemendagri yang melakukan sertifikasi, Pak. Di kami perbendaharaan juga ada, cuman sertifikasi di perbendaharaan di kami, di pusat, itu untuk kementerian dan lembaga, untuk KL, Pak. Jadi KL-KL kami pun juga perlu pejabat perbendaharaan, PPK, PPSBM, bendahara juga, itu juga perlu disertifikasi. Dan untuk di Pemda memang ini di domainnya di Kementerian Negeri. Saya harap ya juga nanti mungkin bapak-bapak BP3 OKP kalau punya akses ke Kemendagri Pak ya, nanti kan bapak-bapak BP3 OKP kan punya fungsi SHIK, nanti disounding ke Kemendagri Pak, bahwa di teman-teman di daerah terutama OPD-OPD ini mengalami kelangkaan tadi Pak ya, PPSBM, PPK, bendahara, pengeluaran, nah itu supaya nanti diadakan sertifikasi Pak. Jadi di pengkaderan ya, melakukan mengkader tenaga-tenaga yang berpotensi untuk menjadi tadi pejabat perbendaharaan tadi. Nah, seperti supaya nanti bisa diberdayakan karena perlu sertifikat untuk petugas-petugas tadi operatornya bersertifikat. Untuk yang lain-lainnya saya kira sepanjang OPD tadi mungkin ada pergantian itu ya saya kira juga diinformasikan juga Pak karena itu terkait dengan aplikasi kan nanti misalnya ada pergantian OPD misalnya kalau yang terkait dengan aplikasi petugas atau pejabat yang punya otorisasi nanti berkoordinasi dengan 3 PPN Pak ya sehingga nanti siapa yang punya otoritas untuk mengakses aplikasi tadi supaya terupdate di aplikasinya. Jadi ketika ada pergantian pejabat di OPD atau Pemda segera diinformasikan sehingga nanti pejabat yang baru bisa langsung menggunakan aplikasi yang dimaksud tadi Omspan tadi. Ya, jadi 2 hal ya Pak ya. Jadi koordinasi untuk yang pejabatnya, koordinasi dengan KPPN untuk yang kelangkaan tadi sertifikasi nanti bapak-bapak dari BP3 UKP bisa mendorong Kemendagri untuk melakukan sertifikasi. Ya. Terima kasih Pak Lalu atas masukannya. Terakhir barangkali ada yang sampaikan di sini ada juga yang dari Inspektur Maibrat masih raise hand di sini. Silakan dari Maibrat Inspektorat ada yang raise hand. Kami persilakan.
Kabupaten Maibrat atau jangan-jangan ketekan tombolnya kepencet ya? Oh, Ya, kepencet aja gitu, Pak. kepencet kayaknya ya. Sebelum Iya. ya dari BP3 OKP, silakan BP3 OKP Papua Barat Daya ingin menyampaikan, kami persilahkan. Ya, selamat sore ya. Ini sudah jam 15.43. Pak Satrio mohon izin Bapak Ibu sekalian yang masuk dalam show ini saran kami cukup konkret nanti dari BP3 OKP. Konteks kita hari ini berbicara adalah percepatan TKD. Beberapa waktu lalu kami BP3 OKP Papua Barat Daya telah melakukan FGD juga di lingkungan Provinsi Papua Barat Daya, melibatkan gubernur dan juga bupati-bupati yang ada. Salah satu saran konkret kami Pak untuk teman-teman di keuangan, apakah kita bisa buat semacam coaching gitu, coaching klinik lah istilahnya. Karena ini saya lihat teman-teman yang di daerah cukup punya kendala yang variasi. Ada yang menyangkut lokasi, ada yang menyangkut tadi ukuran file yang harus diupload, lantas harus dikompres, seperti begitu. Sehingga saya pikir mungkin apakah teman-teman di keuangan ada semacam coaching center lah. Begitu. Jadi setiap kendala yang teman-teman di daerah, untuk kita di Papua Barat Daya, misalnya di Maibrat ada punya kendala, berarti ya arahnya di KPPN-nya atau KPPN di Sorong seperti begitu. Jadi ada teman-teman yang ditugaskan khusus untuk harus menjawab solusinya jangka pendeknya tadi. Kalau jangka panjang saya pikir tadi yang disampaikan oleh Bapak dari Papua Produktif, Papua Barat Daya yang menyangkut kelengkapan SDM dan lain-lain sambil kita jalan. Itu saran yang dari kami Papua Barat Daya. Coaching dalam rangka mempercepat transfer ke daerah. Yang kedua menyangkut tak lokasi. Lokasi tadi kan ada banyak teman-teman juga terkenal menyangkut GPS. Ini sekaligus pertanyaan juga teknis. Misalnya teman-teman yang gangguan signalnya di Maibrat di keterbatasan atau mungkin di Brau. Mereka berproses di sini, inputannya bla dan lain-lain. Saya pikir ini kan ketika mengupload tadi foto disertai dengan titik GPS, itu berarti kita teman-teman punya kemampuan tadi mengcopy titik lokasi, misalnya lokasi proyek fisiknya di lokus A. Seperti begitu. Ketika menginputnya di Sorong, apakah itu dimungkinkan atau tidak? Apakah harus ke lokasinya? Begitu, kemudian langsung onsite, seperti begitu istilahnya. Jadi saya pikir ini bagian-bagian penting yang tidak lepas dari peran coaching tadi. Coaching dalam rangka percepatan TKD. Dan ini peran-peran yang paling penting pada teman-teman di keuangan. Baik itu di Sorong, misalnya ada Papua Barat Daya di Sorong, kemudian kalau untuk yang di Manokwari saya pikir jelas ya. Untuk wilayah Papua Barat, fokusnya di kantor KPPN di Manokwari, di Alpai. Mungkin itu saran konkret dari kami, di OKP Papua Barat Daya. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan Pak Satrio. Terima kasih Pak, usul yang bagus sekali tadi. Betul juga Pak, teman-teman di OPD atau di Pemda barangkali karena perputaran ya Pak ya, kita juga perlu coaching tadi. Bisa juga Pak kita nanti bikin WhatsApp group ya, jadi nanti yang khusus untuk pengelola TKD Pak ya, baik dari operatornya ataupun yang terlibat ya, itu bisa kita bikin semacam WhatsApp group, nanti bisa tukar-tukaran informasi Pak. Jadi juga nanti ada Kanwil, KPPN sama teman-teman di Pemda. Nanti kita coba dengan semacam grup itu kita bisa memantau, termasuk juga di situ ketika permasalahan-permasalahan juga bisa di grup itu kita bisa berdiskusi. Saya kira seperti itu Pak ya, langkah awal kita coba WhatsApp group, nanti teknis-teknis apa kendala-kendala bisa juga disampaikan di situ. Jadi bisa sharing baik antar teman-teman di Pemda maupun dengan kami baik di KPPN maupun di Kanwil, kita bisa saling sharing. Yeah. Baik Pak. Ya. Oh ada lagi yang resen tadi, inspektor tadi kayak kepencet tadi ya. Ya. Ada lagi Pak yang ingin disampaikan? Kalau Maibrat. Yeah. Saya kira sangat efektif ya rapat pada siang sampai sore hari ini, meskipun tadi kita
terhenti sejenak karena ada gempa yang dirasakan di semua tempat, di Manokwari, di Sorong maupun di Fak-Fak merasakan semua ya. Dan kita maklumi, tapi meskipun ada gempa kita masih tetap bisa melanjutkan dengan efektif dan menghasilkan beberapa tadi yang tujuan yang kita inginkan ya, permasalahan-permasalahan kita bisa tampung di sini ya. Beberapa yang kami catat, yang pertama yaitu adanya kendala berupa keterbatasan pejabat perbendaharaan, PPK, PPSPM maupun bendahara pengeluaran yang ada di daerah. Dan kebetulan kalau untuk sertifikasi memang ranahnya Kemendagri, Pak. Kalau di kami ranahnya untuk Satker KL, Pak, untuk sertifikasi, dan banyak juga di KL-KL di kami. Dan nanti kami bisa minta bantuan Bapak-Bapak di BPK untuk sounding ke Kemendagri, Pak, ya, untuk terkait dengan sertifikasi tadi. Kemudian yang kedua terkait dengan ya tadi yang review dari Itjen itu ternyata waktunya sangat terbatas ya, dan diusulkan ada semacam sistem e-review ya. Jadi di situ sistemnya itu bisa ada batas-batas waktu dan barangkali dengan sistem e-review tadi bisa lebih mempercepat ya ketika alur proses mulai dari OPD kemudian OPD ke BPKAD, BPKAD ke APIP dan situ secara sistem bisa memberikan warning batas-batas waktu yang harus ditaati bersama. Kemudian selanjutnya di sini terkait dengan untuk dokumen upload tadi ada kendala ya berupa koordinatnya meleset yang seharusnya di Kota Sorong malah mengeteknya ke Jakarta. Tadi saran dari Pak Agus supaya coba diperkecil ukuran filenya, kompres ya. Kemudian juga perangkat yang digunakan juga barangkali tidak underspec ya, baik software maupun hardware-nya barangkali masih underspec, coba di-upgrade. Kalau tidak bisa nanti coba datang ke KPPN, kebetulan Kota Sorong dengan KPPN juga nggak jauh, masih satu kota, nanti bisa dibantu teman-teman di KPPN untuk proses koordinat tadi. Kemudian juga ada kendala seperti tadi yang ya lelang ya, tadi saya catat tadi ada katalog ya, e-katalog ya, ini juga update e-katalog juga memperlambat ya proses penguploadan dan juga standar harga ya yang ditemui di dinas pendidikan kalau tidak salah tadi ya. Saya kira silakan nanti untuk standar harga dan e-katalog dinas bisa berkoordinasi dengan KL pengampunya ya. Kalau dinas kesehatan dengan KL kesehatan, dinas pendidikan dengan Kementerian Kesehatan terkait dengan standarisasi harga dan e-katalog tadi. Saya kira itu yang bisa kami catat dan sangat produktif rapat pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa melengkapi dokumen persyaratan salur sebelum tanggal 29 ya. Kita manfaatkan sebesar-besarnya ya relaksasi ini. Syukur-syukur kalau pertengahan bulan sudah bisa terselesaikan ya, baik proses penandatanganan dokumen, kemudian penguploadan dan kelengkapan-kelengkapan yang lainnya sudah selesai di pertengahan Agustus. Harapan kita seperti itu ya. Jadi tidak menunggu sampai injury time karena dikhawatirkan kalau injury time nanti servernya jadi bebannya berat dan memperlambat proses. Barangkali itu yang kami sampaikan. Oke, sedikit aja. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya hormati. Pertama saya atas nama Kanwil DJBB Papua Barat ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran serta kontribusi dan tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu dari pimpinan daerah BKAD
kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya karena ada semacam kita diskusi, menyampaikan kendala maupun solusi-solusi yang terbuka dan juga konstruktif. Jadi dari situ kita tadi melihat bersama bahwa di tengah keterbatasan dan kendala yang ada, rupanya kita sama-sama bertekad untuk berkolaborasi dan mempercepat pembangunan di Papua Barat dan juga Papua Barat Daya. Jadi tadi kita juga sudah mendengar bahwa ada daerah-daerah yang sudah siap gitu ya dan sudah tinggal mengeksekusi, terima kasih. Kemudian masih ada daerah yang masih mengalami kendala teknis struktural ya. Dan muncul pula berbagai solusi cerdas tadi dari lapangan, terima kasih dari BP3 OKP dan juga dari mana tadi dari OPD ya, gagasan e-review, ada batasan bahasa coaching klinik dan hingga koordinasi gimana kalau lokusnya berbeda nanti dikerjakan di tempat yang berbeda, jadi sebaiknya sih mungkin di tempat yang sama aja gitu. Nah ke depan mungkin kita perlu semacam keteguhan bersama gitu ya. Bahwa yang pertama Bapak Ibu sekalian bahwa mengingatkan kembali waktu rupanya kunci dari semua ini semua ya. Meskipun tadi ada batas relaksasi 29 Agustus, kita semua memiliki peluang untuk tidak menunggu ya, tadi sampaikan Pak Satrio. Yang cepat tentu akan melangkah terus maju, nanti yang lambat akan tertinggal. Nah, itu konsekuensinya. Jadi yang kedua tadi banyak permohonan sinergi. Jadi sinergi itu merupakan basic dari semua yang kita lakukan. Kita tolong di KPPN jangan biarkan OPD bekerja sendiri. Nanti pendampingan lintas unit gitu ya dan koordinasi dengan KPPN dan DJPB merupakan kekuatan kita ya untuk melampaui sekat-sekat administratif tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tujuan kita bukan hanya penyaluran, tapi lebih kepada pelayanan dan dampak yang dirasakan masyarakat. Di balik dokumen-dokumen tadi ya, ada masyarakat yang sebenarnya menunggu air bersih, fasilitas kesehatan, ruang kelas, sanitasi. Mari kita selalu ingat siapa yang sedang kita layani. Mari kita buktikan juga bahwa Papua Barat dan Papua Barat Daya itu sebenarnya bisa jadi contoh di sela-sela kesulitan dak fisik ini bisa tepat waktu dan tepat sasaran sebagaimana disampaikan oleh Pak Oto tadi ya, dan bisa berdampak nyata. Jadi sekali lagi terima kasih atas peran aktif Bapak Ibu sekalian. Semoga ada perubahan yang jauh lebih bagus di Papua Barat dan Papua Barat Daya setelah kita FGD kali ini, dan kami sekali lagi siap di KPPN apabila Bapak Ibu membutuhkan hal-hal yang bisa dibantu fasilitasi, kami siap. Silakan datang atau mungkin menghubungi kami di KPPN di wilayah kerja Bapak Ibu masing-masing. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi. Om Tuhan memberkati. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sambutan dari Pak dengan closing statement dari Pak Kanwil, maka berakhirlah FGD pada hari ini tanggal 14 Juli 2025. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan seperti yang sudah kita sepakati bersama. Saya sebagai pemandu acara sekaligus yang menyampaikan di sini, mohon maaf sebesarnya apabila kesalahan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Budaya. Izin live Bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Kanwil, terima kasih Pak Satrio. Terima kasih Pak.